Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamanda Revalina dari kelas 11 TKJ 4 dan saya akan menyelesaikan file Skill Integration Challenge. Pertama-tama kita akan buka file terlebih dahulu. Oke, ini cancel. Kita besarin dulu ya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan itu ada di routing pertama atau R1. Jadi pertama-tama kita config dulu routernya. Kepencet CLI itu enter, enable config terminal atau convert, habis itu IP DHCP exclude address itu 72. Jadi kita habis konfigurasi terminal. Habis itu kita ketik IP DHCP exclude address 172.31.10.1 sama sampai ini 40. Oke, habis ini IP DHCP full VLAN 10 situ ke network 172.31.10.0 25.25.25.224. Disitu ke default router, terus ke default router 172.31.10.1 ke DNS server 269.165.201.14. Selanjutnya ini DHCP versi VLAN 20 sebenarnya sama aja, cuma diganti ininya network default diganti dan DNS servernya diganti, itu aja. Nah, network yang diganti ini adalah yang ini 10 diganti jadi 20 dan 25 nya 24 nya diganti jadi 240. Disitu ke default ini diganti jadi 20. Habis itu ke DNS server, terus habis itu VLAN 30. Network ini 30
240 jadi 128. Defaultnya jadi 30. Main as server. Oke, lanjut ke DHCP full VLAN yang 40. Ke networknya diganti jadi 40. Habis itu 92 defaultnya jadi 40. Habis itu ke DNS server. Terus seperti biasa DNS server itu tidak diganti apa-apa, udah cukup itu aja. Lanjut kita ke interface. Habis udah ini ke interface, gigabyte Ethernet no SH atau no shutdown. Habis itu ke interface, tapi ini titik 10. Habis itu encapsulation or encapsulation dot dot 1Q Q10 IP address 171.255.255.255.4. Lanjut ke interface gigabyte Ethernet 20. Sama sih yang kayak tadi, cuma diganti aja jadi encapsulation.1Q20. Terus itu ke IP addressnya 40. Habis itu ke interface lagi ke yang 30. Encapsulation 30. Itu IP address 128. Itu next ke interface 40. Habis itu ke encapsulation 40. Habis itu IP address-nya 40.192.
yang 255.192. Habis itu kita ke interface ke IP address DHCP no SH atau no shutdown. Terus itu di N, lanjut ke switch switch 2 atau S2 yang tengah ini, pokoknya itu ke S2 atau switch 2. Kita ke CLI, habis itu ke di enter. Seperti biasa ke N nama atau N konfigurasi terminal atau config T atau config T juga bisa. Habis itu interface range FA01 habis itu switch mode trunk tekan VLAN 10 name sales VLAN 20 name production itu VLAN 30 name marketing VLAN 40 name HR. Habis itu kita ke interface range 0524 switchboard mode access. Terus ke interface FA5 switchboard access VLAN. Terus ke interface range interface salah. Berarti tadi interface 5 switchboard habis itu ke interface FA012 itu ke switchboard 20 itu ke interface 15 30 itu interface
maksudnya interface 20 9 dan itu N. Situ kita ke PC 1 ke jende itu if config renew habis itu kita ping terlebih dahulu, ping 1 2 3 1 21 play. Ping 172 1 30 ping 2 31 40 41. Kita ada sedikit kendala, kita lanjut lagi ke sini 2 ke sini config kita ping 172 31 lalu harus tertulis. Ini sama ya, sama ini FA kita ini 22 30 31 sama aja ya, sama ini sama if config juga ini ping 1 1
Status. Sukses ini juga udah. Sukses ya. Jadi sekian konflik kali ini. Kita lanjut ke presentasi. Oke. Sehabis kita konflik, habis itu kita saya akan menjelaskan presentasi saya tentang routing IGRP. Routing IGRP, apa sih routing IGRP itu? IGRP itu routing protokol yang diciptakan perusahaan termasuk kekurangan rate. Jumlah hopnya maksimum 255 dan sebagai metrik. IGRP menggunakan protokol bandwidth, MTU, delay, dan load. IGRP adalah protokol routing yang menggunakan autonomous system atau AS yang dapat menemukan routing berdasarkan sistem interior atau eksterior. IGRP juga merupakan suatu penjaluran jarak antara vektor protokol bahwa masing-masing penjalur bertugas untuk meringkas semua atau sebagian dari isi tabel penjaluran pesan untuk memperbarui pada waktu tertentu untuk masing-masing penjaluran. Penjelasan lebih lanjut tuh, IGRP merupakan suatu penyaluran jarak antara vektor protokol bahwa masing-masing bertugas untuk mengirimkan semua atau sebagian dari isi tabel penjaluran dalam penjaluran pesan untuk memperbarui pada waktu untuk masing-masing penjaluran. Penjaluran juga memiliki alur yang terbaik antara sumber dan tujuan. Untuk menyediakan fleksibilitas tambahan, IGRP mengizinkan untuk melakukan penyaluran multipath. Secara default, IGRP menggunakan bandwidth dan delay sebagai metrik. Untuk konfigurasi tambahan, IGRP dapat dikonfigurasi menggunakan kombinasi semua variabel yang disebut dengan composite metric. Tujuannya adalah penyaluran stabil di jaringan kompleks sangat besar dan tidak ada penyaluran overhead rendah. IGRP sendiri tidak menggunakan yang diperlukan untuk tugasnya. Pemisahan lalu lintas antar beberapa rute paralel. Kemampuan untuk mengenali berbagai jenis layanan dengan informasi tunggal mempertimbangkan menghitung laju kesalahan dan tingkat lintas pada alur yang berbeda. Penyaluran stabil di jaringan kompleks sangat besar dan tidak ada pengulangan penyaluran. Dan yang terakhir, overhead rendah. IGRP sendiri tidak menggunakan bandwidth yang diperlukan untuk tugasnya. Jadi kita masuk ke karakteristik IGRP. Karakteristik IGRP ada jarak vektor, routing protokol panggilan untuk setiap vektor mengirim semua atau sebagian dari tabel routing dalam pesan routing update secara berkala untuk masing-masing router tetangganya. Dan IGRP menggunakan kombinasi vektor dari metrik interrupt, delay, bandwidth, kendala, dan beban semua faktor dalam keputusan routing. Administrator jaringan dapat mengatur faktor-faktor bobot untuk masing-masing metrik. Oke, kelebihan dan kekurangan IGRP. IGRP tidak meningkatkan fitur konvergensi dan efisien pengoperasian sinyal.
Dua, IGRP dan EIGRP saling kompatibel, memberikan interoperability tanpa batas dengan router IGRP. Dan yang ketiga, tidak mendukung multi protokol. Keempat, IGRP mempunyai hop count sampai 255 yang tadi saya jelaskan di bagian awal. Dan terakhir, IGRP menggunakan metrik yang panjangnya 32 bit. Kita lanjut. Nah, contohnya kayak gini. Dia pakai laptop, dua switch dan dua top. Nah, ada juga cara kerja IGRP. Cara kerjanya, masing-masing penjaluran secara routing mengirimkan masing-masing jaringan lokal pada suatu pesan yang berisi salinan tabel penjaluran dari tabel lainnya. Nah, pesan ini berisi tentang biaya-biaya dan jaringan yang akan dicapai untuk menjangkau masing-masing jaringan tersebut. Juga penerima pesan penjaluran dapat menjangkau semua jaringan di dalam pesan sepanjang penjaluran yang bisa digunakan untuk mengirimkan pesan. Dan kemudian setelah melalui proses pembaruan IGRP, kemudian menjadi EIGRP atau Enchant IGRP. Persamaannya adalah IGRP dan EIGRP sama-sama kompatibel, dan antara router-router yang menjalankan EIGRP dan IGRP dengan anonimus sistem yang sama akan langsung otomatis terdistribusi. Nah, itulah tentang routing IGRP yang saya jelaskan, walau itu secara singkat. Kalian bisa cari penjelasan lengkap IGRP di web manapun, ada pasti. Oke, dan sebelum saya closing, saya akan memberikan kesan-kesan saya selama belajar di AIJ. Nah, jadi kesan-kesan saya tuh AIJ tuh terlihat kayak mudah, cuma kalau kalian nggak hafal atau kalian nggak hafal rumus konfigurasinya, kalian nggak akan bisa. Mungkin bisa kan belajar, jadi ya kuncinya kalian harus ingat rumus-rumusnya. Nah, juga kesan-pesan saya selama belajar di AIJ itu lumayan asik. Jadi kita bisa tahu tentang routing kayak EIGRP, IGRP, OSPF dan lain-lain. Dan juga kita bisa belajar config VLAN di CPT atau Cisco Packet Tracer. Jadi lumayan seru, kayak kalian harus tahu rumus-rumusnya, kayak cara konfliknya kayak gimana. Dan juga memang kalau pertama-tama agak sulit ya, kalian harus, misalnya kalau kalian ada yang gagal, harus cari di mana yang gagalnya itu biar bisa sukses. Jadi itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada kata-kata yang gak mengenakan. Nah, saya ucapkan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.